menanggapi terkait kasus yang sedang saat ini kan kasus Peggy Setiawan ini kan lagi menjadi perbincangan publik ya Bang ya? Ya, siap. Dimana Peggy Setiawan ini kan menang pra peradilan. Ya. Nah, Abang sebagai praktisi hukum gimana mungkin menyikapi hal tersebut? Coba Bang Daud jawab. Nggak ngerti deh. Jadi sebenarnya masalah pra peradilan itu kewenangan daripada hakim ya. Semua hakim yang memutuskan itu mempunyai kewenangan sesuai dengan perma dan sema gitu kan. Artinya di sini haknya Hakim Eman Sulaiman untuk memutuskan pra peradilan itu apakah permohonan Peggy Setiawan diterima atau tidaknya gitu kan. Karena itu sudah diatur di dalam beberapa perma dan sema gitu. Dan kalau masalah pra peradilan itu lantas kita jadikan bahan untuk membebaskan seseorang dari jeratan hukum, itu salah. Pengertian itu salah karena bisa saja kalau seandainya polisi itu sudah menemukan novum baru atau bukti baru tentang atau terkait dengan kejahatan yang dilakukan oleh Peggy Setiawan misalnya, bisa saja Peggy Setiawan ini kembali menjadi tersangka gitu. Kembali menjadi tersangka seperti itu. Bang, tapi kan ini banyak tudingan kepada tentang tatonya dari Peggy Setiawan ini, salah satunya adalah Rasman Arif Nasution. Ya. Di situ katanya diduga lambang salah satu geng motor gitu. Mungkin gimana Bang? Kan saya sudah bilang bahwa ilmu hukum itu adalah ilmu yang tidak pernah pasti dan dituntut untuk memastikan hal yang nggak pasti. Namun semua pandangan-pandangan terkait dengan pandangan yuridis ya, apalagi perihal masalah lu di sini aja, lu ngapain geser-geser? Nah, pandangan yuridis praktisi hukum itu tidak ada yang salah juga gitu. Misalnya Bung Rasman Arif Nasution berpendapat bahwa Peggy Setiawan juga bisa dipenjara kembali kalau ada hukum baru, misalnya Peggy Setiawan ini bla bla bla. Tapi yang menjadi masalah ketika Rasman Arif Nasution ini menggiring opini ya, seakan-akan orang-orang yang bertato itu terstigma negatif ya. Orang-orang yang bertato itu seakan-akan tidak baik gitu, tidak baik secara sosial ya, dan dalam status sosial orang-orang bertato itu tidak baik menurut argumentasi daripada saudara Rasman Arif Nasution kan gitu. Makanya saya membantah itu gitu. Jadi orang tidak baik itu bukan karena dia bertato, kelihatan bertato, tapi orang tidak baik itu justru karena hatinya bertato kayak si Rasman gitu loh. Kan Rasman hatinya bertato, cuman nggak kelihatan. Kalau kita belek hatinya keluar tato tuh, tato Hello Kitty. Jadi artinya di sini tidak semua orang bertato itu tidak baik. Menggiring opini pun terkait dengan Peggy Setiawan yang sudah bertato bintang lah ini itu juga boleh-boleh saja gitu. Tetapi jangan menyudutkan. Rasman jangan berposisi sebagai hakim yang memutuskan atau menjustifikasi dan mengeneralisir semua orang yang bertato, masalah bertato. Jadi terkait masalah tato sekarang ya. Jadi Rasman ini juga kita melihat di beberapa media sosial, dia kan teriak-teriak kalau berbicara itu kayak apa ya, kayak helder yang gonggong gitu kan. Saya nggak bilang anjing ya, helder. Jadi maksudnya Rasman ini kan dengan caranya itu sehingga membuat orang ini melihat bahwa ini Rasman ini sebenarnya kepentingannya apa, teriak-teriak sampai ngotot, sampai nggak memikirkan kesehatannya gitu loh. Kepentingannya apa kok ngotot sekali untuk menjebloskan Peggy, sementara dia ini seorang lawyer yang mempunyai hak untuk mengkritisi ya, tapi secara normatif, jangan langsung menyudutkan seseorang seakan orang itu sudah bersalah. Jadi artinya di sini nih saya bingung kapasitas Rasman ini sebagai komentator bola kah atau sebagai saya masih mencari nih legal standingnya Rasman ini. Sampai sekarang nggak ketemu gitu, karena ini kan masuk dalam delik aduan absolut dan delik aduan relatif yang berkaitan dengan keluarganya dan korban kan gitu. Seharusnya yang ngotot seperti ini nih harusnya keluarga Vina atau Eki ya, yang ngotot di sini contoh seperti Ibu Rudiana. Ngotot seperti Rahman boleh karena dia udah kehilangan nyawa anaknya gitu. Nah si Rahman ini ngotot-ngotot mau menjarain si Peggy ini, saya lagi nyari ini. Apakah dia pernah ditolak oleh Peggy menjadi kuasa hukum? Apakah dia ini
sebenarnya niat Rasman untuk viral-viral memaki-maki apalagi menantang netizen ya, ini apa gitu loh. Dan dia, saya bilang nih, orang labil. Ini salah satu pengacara Indonesia yang labil menurut saya. Kenapa saya bilang labil? Karena hari ini dia tantang netizen, giliran netizen udah melakukan gerakan gerakan secara universal, dia protes di TV, dia ngotot sama Aiman kan gitu, dia ngadu sama Aiman, dia ngadu lagi sama yang lainnya. Aku nih dikatain meninggal bang, aku dikatain meninggal, aku nih di fotoku di edit, ada kepalaku jadi kodok apa segala. Itu kan konsekuensi dari orang-orang bermedia sosial, dari public figure gitu loh. Konsekuensinya ngapain sih? Dia udah ngoceh-ngoceh, nggak ada legal standingnya, ya kan, menyudutkan Peggy Setiawan sampai nunjuk-nunjuk. Kalau saya pengacaranya si Peggy Setiawan, si Tony, ku tunjuk-tunjuk lagi mukanya si Rasman, kau kodok lengkong, kau ngapain ganggu-ganggu klien saya, gitu loh. Nggak ada kapasitas kau untuk menanya begitu. Yang kapasitas itu adalah keluarga Vina, keluarga Eki, yaitu Eki Rudiana, bukan kau. Kecuali kau sudah mendapatkan kuasa dari keluarga Vina atau Eki Rudiana, baru boleh, fight pun boleh. Sayangnya Tony masih melempem, masih lembek Tony ini. Untungnya nggak ketemu saya. Coba kalau saya masuk aja di lingkarannya Tony, saya sedot teman saya, benar-benar saya sedot itu ubun-ubunnya. Peggy ada kemungkinan untuk menjadi tersangka kembali nggak terkait tato ini? Bisa jadi. Oh, tato, terkait tato enggak? Terkait tato enggak. Tapi kalau seandainya polisi berniat untuk membuka CCTV, ya, CCTV yang ada dan jujur bahwa di situ ada CCTV, ya kemungkinan kalau Peggy ada di sekitar situ, mungkin Peggy bisa saja jadi tersangka. Kan kuncinya sekarang ini CCTV, gitu loh. Kalau seandainya polisi bilang di situ tidak ada CCTV, sementara CCTV-nya ada, ini kan sama aja polisi ini menjatuhkan kredibilitas institusi Polri. Padahal Polri sekarang udah canggih pak, alat-alatnya udah canggih, dia beli di luar negeri, alat pendeteksi kebohongan, alat ini, alat itu, jadi semuanya itu udah disiapkan oleh negara. Kalau seandainya polisi bilang kami belum siap karena CCTV-nya belum ada, ya polisi ini gimana? Anggaran negara udah ratusan triliun misalnya, bertriliun-triliun untuk membeli alat-alat yang canggih untuk mengungkap satu perkara atau peristiwa hukum. Kok dia beralasan tidak ada CCTV? Gitu loh. Artinya di sini polisi Jawa Barat ini juga tidak profesional kalau berbicara begitu. Dan gara-gara polisi Jawa Barat hancur polisi yang ada di seluruh Indonesia, hancur pak. Gitu loh. Sementara masyarakat lagi bangga-bangganya dengan polisi, ya kan, di seluruh Indonesia, dengan cepatnya dia mengungkap kasus terorisme, dengan cepatnya dia mengungkap kasus narkoba, dengan alat canggih, dengan gayanya dia bergabung dengan KPK mengungkap satu kebohongan yang terjadi yang dilakukan oleh para oknum-oknum koruptor. Kok masalah Peggy Setiawan ini nggak bisa diselesaikan oleh polisi? Ada apa ini? Gitu loh. Berarti isu tentang keterlibatan seorang jenderal petinggi Polri ini mungkin bisa saja terjadi intervensi. Gitu. Ada intervensi dari pejabat tinggi Polri yang saat ini diduga yang masih menjabat dan mantan petinggi Polri, terjadi nih, gitu loh. Memang ada indikasi ke sana gitu loh. Kenapa kok sampai polisi ini nggak mau gitu? Sampai polisi ini rela menggadaikan harga diri Polri yang selama ini dijaga-jaga, digadang-gadang oleh masyarakat, ya kan, dijaga-jaga juga oleh institusi, rela gitu loh. Gara-gara memperjuangkan suara satu jenderal ini gitu loh. Kalau jenderal ini anak cucunya ini berbuat, mainkan gitu. Daripada polisi ini ada hancur. Ini jejak digital loh. Ini jejak digital yang nggak bisa ditutup-tutupi. Tetapi saya yakin ketika Bapak Jenderal Prabowo dilantik, saya yakin sekali ini akan terungkap. Saya yakin ya, kalau Pak Prabowo sesuai dengan omongannya akan membersihkan negara ini. Gitu. Terkait keputusan Hakim Eman Sulaiman sendiri untuk menang pra peradilannya Peggy, menurut hemat Bang Firdaus sendiri sudah tepat atau belum Pak? Jadi keputusan pra peradilan yang diputuskan oleh hakim ya, hakim yang mulia saudara Eman Sulaiman, sarjana hukum,
menurut saya sudah tepat, namun bunyi amar putusannya yang kurang tepat kalau menurut saya. Karena ini kan kasus yang di luar daripada pokok perkara. Jadi putusannya sudah benar, namun amar putusannya bunyinya itu agak sedikit keliru. Karena Eman Sulaiman menyatakan di situ bahwa Peggy Setiawan dibebaskan dari segala, ya kurang lebihnya seperti itu ya, dibebaskan dari segala tuduhan. Harusnya putusan Eman Sulaiman itu ya menyatakan bahwa untuk saat ini prosesnya belum benar, ya, dan Eman Sulaiman harus menyatakan bahwa proses ini kami kembalikan lagi kepada pihak kepolisian untuk mendalami peristiwa hukum tersebut. Itu baru benar. Itu namanya putusan pra peradilan. Tapi kalau Eman Sulaiman memutuskan perkara ini, membahas masalah pokok perkara, ini cacat formil. Putusan Eman Sulaiman ini cacat formil dan tidak bisa dipakai. Kenapa? Karena dia dengan putusannya ini membuat keputusan pra peradilannya ambigu. Pernyataan dia ini ambigu. Kenapa? Karena orang menyatakan bahwa oh berarti Peggy Setiawan bebas murni. Padahal di dalam perma itu atau di dalam sema, pra peradilan itu bukan memutus satu perkara, tetapi menganulir prosesnya, menganulir proses penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian, gitu loh, menganulir ya. Artinya di sini putusannya sudah benar, tapi amar putusannya bunyinya salah. Kalau menurut saya, makanya saudara Rasman ingin memperbaiki amar putusan itu, gitu loh, bukan ngotot untuk menjarakan Peggy, tapi memperbaiki amar putusan itu. Karena bunyi di dalam amar putusan itu seakan-akan Peggy ini tidak boleh diperiksa lagi, sudah putus, tidak boleh jadi tersangka lagi, seakan-akan ya, yang saya lihat dari media sosial, gitu loh. Artinya Rasman Arief Nasution juga nggak salah. Dia ingin protes masalah isi amar putusannya, bukan masalah kewenangan hakim. Ya, kewenangan hakim untuk memutus itu betul. Tapi dia juga ingin memprotes kekhilafan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Itu kan ranahnya komisi yudisial. Jadi kalau komisi yudisial apa sih yang dilaporkan oleh Rasman Arief Nasution terkait dengan norma dan etik itu masih sah-sah saja. Karena Hakim Eman Sulaiman itu melanggar kode etik juga ketika memutuskan satu perkara pra peradilan dengan bunyi putusan yang seakan-akan sudah ingkrah putusan tersebut, dan Peggy Setiawan tidak boleh ditersangkakan lagi, gitu. Tapi terkait laporan Rasman Hakim Eman Sulaiman ke komisi yudisial sendiri gimana? Yes, haknya Rasman Arief Nasution, karena dia juga mengerti tentang konstruksi hukum, kan gitu. Artinya di sini saya sih normatif aja, saya masih di tengah. Saya berbicara masih tetap di tengah, gitu loh. Jadi Rasman Arief Nasution ini sebagai praktisi hukum mempunyai hak untuk menjadi masyarakat pelaku kontrol sosial di bidang hukum, kan gitu. Artinya sah-sah saja ketika Rasman Arief Nasution melaporkan Hakim Eman Sulaiman yang berkaitan dengan etik, karena di sini diduga Eman Sulaiman melanggar etik. Kalau saya bukan mendukung Rasman Arief Nasution ya, tapi saya berbicara normatif secara hukum bahwa Eman Sulaiman ini sudah betul memutuskan bahwa Peggy Setiawan itu belum bisa ditersangkakan, belum bisa ya. Tetapi putusannya jangan melampaui putusan hakim ingkrah, gitu. Pada pokok perkara ini kan melampaui putusan Eman Sulaiman ini, dan dimanai oleh semua pihak bahwa putusannya melampaui kewenangan hakim. Jadi melakukan Freeman Airmention, kewenangan daripada para penegak hukum, kan gitu. Dalam kasus ini Hakim Eman Sulaiman itu mendapatkan dari komisi yudisial. Bisa jadi, tetapi apakah nanti Eman Sulaiman ini merubah putusannya itu nanti tergantung daripada komisi yudisial. Saya juga belum mempelajari secara detail ya terkait dengan hak dan kewenangan komisi yudisial. Itu saya belum mempelajari secara keseluruhannya. Tapi menurut analisa saya mungkin bisa amar putusannya itu dirubah, direvisi lah. Karena amar putusannya berkait dengan pokok perkara, ini cacat formil gitu. Dan hanya komisi yudisial yang bisa mengawasi itu. Gitu. Tapi dari sebagai praktisi hukum ya. Iya. Juga sama keputusan Rasman yang melaporkan Hakim Eman Sulaiman. Setuju, saya setuju. Selama itu ada
kejanggalan-kejanggalan dalam proses yang termaktub dalam KUHP ya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jadi selama itu pula ada hak masyarakat untuk melakukan upaya-upaya gitu agar ke depan citra hukum di mata masyarakat ini baik dan marwah hukumnya tidak jatuh gitu. Itu nggak ada masalah gitu bagi saya gitu. Tapi kalau misalnya abang nih diminta untuk membela Hakim Eman Sulaiman jika dibutuhkan, abang siap membela? Kalau itu kan lingkup Mahkamah Agung, dia itu kan dinas. Tidak ada satu pengacara pun yang bisa menjadi kuasa hukum hakim, karena hakim itu punya biro hukum, kan gitu. Di dalam Mahkamah Agung itu ada biro hukumnya, ada ini, ada itu, dan bukan lingkup pengacara di situ. Jadi kalau ada pengacara yang ngajukan diri untuk menjadi pengacaranya Hakim Eman Sulaiman, apakah ini masalah pribadi? Kan ini bukan masalah pribadi, masalah kedinasan. Nah ini sudah termaktub dan terkait di dalam Undang-Undang Kehakiman. Ya, jadi di situ lingkupnya lingkup Mahkamah Agung, bukan lingkup kita pengacara. Kalau ada pengacara yang nawarkan diri jadi pengacaranya Hakim Eman Sulaiman, berarti pengacara itu nggak ngerti konstruksi hukum gitu loh. Artinya asal bunyi gitu. Gitu. Mungkin kalau dari abang sendiri mungkin ada ini nggak sih Bang, ada saran gitu untuk kasus kita kan saat ini kan pelaku namanya kan belum terungkap gitu. Kalau dari abang sendiri mungkin ada solusinya atau apa? Kalau saya bilang banyak pengacara yang ingin melaporkan Ibtu Rudiana, banyak yang ingin melaporkan dan menggugat Ibtu Rudiana dan lain-lain beberapa pihak ya, dan melaporkan laporan palsu ya ke Mabes Polri, termasuk kemarin Kang Deddy Mulyadi bersama pengacaranya melaporkan katanya ingin melaporkan Ibtu Rudiana. Itu sebenarnya pemahaman hukum yang sesat, pemahaman hukum yang keliru dari penasihat hukumnya Deddy Mulyadi. Karena apa? Karena semuanya sudah lingkup dalam sudah masuk dalam lingkup administrasi hukum. Administrasi hukum pidana ini kan dari P1 sampai P53. Dan sekarang ini langkah-langkah hukum yang dilakukan oleh saudara Farhad Abbas bersama rekannya itu sangat cocok dan sangat sesuai dengan konstruksi hukum yang ada di dalam KUHP gitu. Artinya Farhad Abbas ini sudah mengerti sekali apa yang harus dilakukan oleh dia sebagai pengacara untuk melakukan pembelaan terhadap hak-hak hukum kliennya. Kalau menurut saya di dalam hal ini Farhad Abbas lah yang mengerti tentang konstruksi hukum itu. Kalau yang lainnya kan asbun, pengacara yang lain asbun. Oh, saya akan laporkan Ibtu Rudiana, saya akan melaporkan ini itu. Itu nggak ada kaitannya. Sekarang ini kita jangan berbicara masalah 242 keterangan palsu. Kita bongkar dulu ini putusan, amar putusan yang telah diputuskan oleh hakim. Bongkar dulu. Sudah bisa nggak dibongkar? Sudah ada nggak novum yang akan mematahkan pendapat hukum atau alibi hukum itu yang terkait dengan kesaksian para terpidana? Sudah ada nggak novum yang dibawa oleh Farhad Abbas ini untuk mematahkan itu? Karena kalau semua dalil-dalil hukum yang ada di dalam fakta persidangan sehingga membuat hakim itu yakin untuk memutuskan suatu perkara itu menjadi ingkrah, itu harus dipatahkan dengan novum. Novumnya apa? Kalau novumnya kurang kuat, ini entah lagi peradilan, dan Ibtu Rudiana tidak bisa dijadikan tersangka, dan itu Rudiana tidak bisa dijadikan apapun, termasuk si Aep, termasuk si Linda dan lain-lainnya, termasuk termasuk si Dede, semuanya tidak bisa ditersangkakan. Karena apa? Karena itu sudah masuk dalam administrasi hukum pidana, sudah tercatat dalam KUHP, sudah tercatat dalam administrasi hukum pidana P1, P2, P3 sampai P53 loh. Jadi nggak bisa di luar itu. Kalau ada yang mau melakukan upaya hukum di luar konstruksi hukum itu cacat dan tidak bisa dipakai. Gitu. Saat ini dia saling lapor nah gimana Bang? Kalau terkait dengan mereka saling lapor-melapor itu di luar kewenangan, karena ini delik aduan absolut. Delik aduan absolut yang dilakukan oleh Rasman Arief Nasution dan Farhad Abbas saling melapor. Kalau mereka merasa dia terhina karena ocehan-ocehan Rasman Arief Nasution atau ocehan-ocehan Farhad Abbas, ya silakan aja saling lapor. Namun saya berpendapat secara normatif ya, secara netral ya, sebagai pengacara ya, saya menyarankan mereka agar tidak meneruskan itu karena kelihatan bodohnya dua-duanya gitu antara Farhad Abbas dengan Rasman Arief Nasution. Bagaimana bisa dilaporkan orang yang sedang berpendapat di media sosial
ya yang diwawancara oleh televisi mau dilaporkan tentang undang-undang ITE. Itu kebodohan yang nyata yang dilakukan oleh Farhad Abbas dan Rasman Arif Nasution. Berarti mereka perlu belajar lagi. Karena orang ya yang diwawancara oleh televisi, media atau apapun itu terkait dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999, mana bisa dipidanakan. Karena ini kan mereka sebagai narasumber yang diminta pendapatnya. Lantas kalau ada kalimat-kalimat yang menyatakan bahwa Rasman botak, Farhad bodoh apa segala, silakan protes kepada televisinya. Ajukan surat keberatan kepada televisinya. Gitu loh. Karena telah menayangkan narasumber yang tidak santun dan sopan. Yang salah itu televisinya atau media sosialnya. Begitu, Pak. Jadi maksud saya di sini bukan berarti untuk menjustifikasi keduanya, bukan. Tapi ini saran saya jangan diterusin lah. Nanti kelihatan bodohnya nih Farhad Abbas sama Rasman. Jadi kelihatan pengacara bodoh gitu. Yang nggak ngerti undang-undang gitu. Ya, kalau saya ngaku percuma itu. Hal itu hal yang nggak perlu dilakukan lah. Ya. Terima kasih. Oke.